Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi setiap langkah kita. Alhamdulillah, ada 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa di dalam Al-Quran. Janji merupakan perkara ringan untuk diucapkan, namun berat untuk ditunaikan. Padahal ada banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hambanya yang memenuhi janji. Di antaranya mendapatkan surga Firdaus, terbebas dari sifat munafik, dan selamat dari kecaman banyak orang. Namun bagaimana bila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji? Tentunya tidak ada keraguan bahwa hal tersebut pasti dipenuhi. Dan inilah 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran. 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya, yaitu yang pertama, yaitu dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Jikalau kalian kufur atas nikmatku, maka ingatlah, azabku sangatlah pedih. Dari ayat di atas diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjanji akan menambahkan nikmatnya bagi setiap hambanya yang senantiasa bersyukur. Kemudian yang kedua, janji yang kedua ini tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk selalu mengingatnya. Dengan demikian Allah pun akan selalu ingat dengan hambanya tersebut. Kemudian yang ketiga, janji Allah yang tertera di dalam surat Ghafir ayat 60, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Dari ayat ini juga jelas bahwa apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengabulkan, di mana doa ada yang langsung dikabulkan oleh Allah, ada juga doa yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang harus menunggu, bahkan ada yang dikabulkan pada saat di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, janji Allah yang terakhir dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka memohon ampunan atau beristighfar kepada Allah. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa tidak akan mengazab setiap hambanya yang selalu memohon ampunan kepadanya. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang hamba yang beriman, sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keistimewaan seperti yang telah Allah janjikan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah dan penonton dimanapun antum berada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.